itu bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli, jadi 2 bulan 600.000. Di dalam merespons kemungkinan peningkatan risiko dan perlemahan ekonomi nasional akibat dampak global, maka hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Kelompok yang keempat ini ditujukan kepada pekerja dan para guru honorer, yaitu pemberian bantuan subsidi upah PSU kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja dan nanti Kemenaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli, jadi 2 bulan 600.000. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini. Selain itu, selain kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah, yaitu 17,3 juta pekerja tersebut, akan diberikan juga bantuan subsidi kepada 565.000 guru honorer, baik itu 288.000 guru di lingkungan Kementerian Dikdasmen maupun 277.000 guru di Kementerian Agama. Guru honorer ini juga akan mendapatkan 300.000 per bulan untuk 2 bulan, yaitu 600.000. Selain untuk pekerja dan guru honorer, di dalam paket kebijakan yang keempat ini juga akan diberikan perpanjangan diskon 50% untuk 2,7 juta pekerja di lingkungan 6 industri padat karya. Ini tujuannya adalah untuk kepada para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50%-nya saja. Ini tentu anggarannya berasal dari non-APBN. Sementara untuk subsidi upah dan untuk guru honorer akan disediakan anggaran dari APBN sebesar 10,72 triliun rupiah. Itu adalah kelompok stimulus paket yang keempat. Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah seperti dalam hal ini makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, maka kita harapkan dan juga rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah yang tadi anggarannya sebesar 16 triliun,
Kita harapkan pada kuartal kedua maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5% dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan, maka kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ibu izin bertanya, saya Akbar dari Bisnis Indonesia. Sebelumnya kan Pak Menko Airlangga mengatakan bahwa ada 6 paket insentif yang belum disampaikan tadi. Kan tadi yang disampaikan ada 5, yang belum disampaikan itu ada diskon tarif listrik sebesar 50% kepada 79,3 juta rumah tangga. Ya. Itu kenapa jadi tidak ada, Bu? Apakah ada pertimbangan tertentu mengapa diskon tarif listrik ini akhirnya tidak dilakukan? Terima kasih. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Mungkin itu ya. Terima kasih semuanya.